1. Perkenalkan, nama saya Alika Desari, saya dari kelas 10 ada 2. Dan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran seni budaya mengenai materi tahap penciptaan karya seni rupa. Tahap yang pertama, tahap persiapan, terdiri dari pencairan ide, pengadaan dan pengolahan bahan utama dan bahan pendukung, serta pengadaan peralatan, bahan utama dan bahan pendukung seniman beserta peralatan. Namun ketersediaan alat dan bahan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sehingga seniman harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. Contohnya, ketika seniman memerlukan kanvas untuk melukis tetapi tidak tersedia, seniman dapat memanfaatkan bahan kain seperti papan triplek yang memiliki keselarasan dalam hal bidang datar. Kedua, tahap pelaksanaan, berkaitan dengan proses kreasi seniman dalam menata dan memposisikan elemen seni rupa. Contohnya, elemen garis dapat memancarkan respon psikologis yang berbeda ketika dilihat seperti garis lengkung, memberikan kesan kenyamanan dan kemudahan. Horizontal membentuk kesan berjarak dan tenang. Vertikal memberikan kesan ketenangan, serta garis zigzag menunjukkan gejolak dan kecemasan. 3. Tahap akhir atau disebut juga finishing merupakan tahapan yang dilakukan ketika karya seni rupa sudah terwujud visualisasinya, tetapi masih membutuhkan tindakan-tindakan khusus agar siap dipamerkan. Proses finishing karya seni rupa berbeda-beda tergantung pada wujud dari karya dan bahan yang digantikan. Merekam pengalaman, proses kreatif dan referensi karya dalam jurnal visual. A. Konsep dokumentasi jurnal visual. 1. Pengertian dokumentasi seni rupa adalah kegiatan merekam, memilih, menyusun, mengelola, dan menyimpan informasi terkait aktivitas pada bidang seni rupa. Kelebihan dokumen seni rupa adalah dapat dijadikan bukti terkait proses kreatif yang pernah dilakukan. Berdasarkan kepentingan berikut beberapa hal yang perlu didokumentasi oleh seniman. A. Pengalaman kehidupan. Kegiatan dokumentasi paling dilakukan adalah memori mengenai suatu peristiwa dapat dibuka kembali, dihayati, lalu dijadikan ide penciptaan karya. B. Proses berkarya. Proses berkarya artinya tahapan dalam mendapatkan sebuah karya. Seseorang dapat diakui sebagai seniman apabila pernah menjadi proses kreatif, meskipun mungkin karya yang dihasilkan belum ideal. Proses eksperimen dimulai dengan menggali ide, merancang karya, mewujudkan ide menjadi bentuk visual karya yang dihasilkan. C. Referensi karya merupakan rujukan yang digunakan seniman dalam berkarya seni. Referensi dapat berasal dari seni tradisional yang diulang. Karya
maestro, bahkan karya anak-anak yang mampu memantik kreativitas dan menginspirasi seniman. 2. Pengertian jurnal visual adalah buku yang berisi kutipan dokumen baik berupa objek, gambar, maupun catatan mengenai rangkaian aktivitas seniman. Objek yang dipublikasi dalam jurnal visual dapat berupa grafis atau objek simbolik. Contohnya, terdapat jurnal visual yang berisi gambar objek simbolis. Ada pula yang mengombinasikan gambar dan teks atau grafis. Adapun wujudnya dapat berupa waktu fisik manual ataupun file digital atau e-jurnal. Berdasarkan kelengkapan aktivitas kreatif yang didokumentasikan, jurnal visual dapat digunakan sebagai indikator kehayatan seniman untuk memperoleh penghargaan atau pendapatan hibah proyek. Selain berguna untuk karir seniman, jurnal visual juga berguna dalam hal komersial. Hasil dokumentasi yang belum terpublikasi di kemudian hari dapat memiliki nilai jual yang tinggi karena terdapat unsur sejarah di dalamnya. Jurnal visual juga berguna sebagai bukti keaslian sebuah karya. Tentu saja juga akan menambah nilai jualnya. Tujuan dokumentasi karya seni rupa. Berikut beberapa tujuan yang umumnya yang melatar belakangi dalam mendokumentasi karya seni rupa. 1. Mengeksplorasi dan menyampaikan ide dalam bentuk visual. Adanya dokumentasi, khususnya gambar dalam jurnal visual, dapat menventilasi lahirnya berbagai ide secara lebih cepat. Berbagai ide tersebut berguna untuk menemukan visualisasi karya seni rupa yang baru. Selain itu, seniman yang secara konsisten melakukan dokumentasi dalam jurnal visual akan lebih mudah beradaptasi apabila suatu saat menemui kesulitan dalam mencapai mengeksplorasikan ide. Kedua, masih melatih dan kemampuan reflektif terhadap perkembangan diri dan kondisi sekitar. Seniman harus mampu mendokumentasi berbagai tahapan proses kreatifnya. Hal tersebut karena senimanlah yang paling memiliki kepekaan atau memahami proses tersebut, khususnya terkait tidaknya sebuah proses harus didokumentasi. Ketiga, menyimpan data secara lengkap. Jurnal visual telah diuraikan. Jurnal yang berkualitas akan menyampaikan proses kreatif dengan seniman secara sistematis dengan ukuran kronologis. 4. Mengevaluasi proses dan hasil karya. Jurnal visual yang membuat dokumentasi seniman merupakan sarana untuk melakukan evaluasi. Seniman dapat melihat kembali proses yang dilakukannya. Kelima, menjadi alat ketika berkarya di kemudian hari. Keberadaan menjadi sangat penting saat seniman ingin berkarya di kemudian hari, terlebih ketika seniman mengalami kesulitan untuk menemukan sumber inspirasi. Berupa data visual atau gambar dapat digunakan sebagai sarana dalam menciptakan karya yang baru. Baik, sekian itu saja penjelasan saya bareng sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, see you. Wow.